sebagaimana yang telah disepakati bahwa kajian pada pekan yang pertama adalah membahas tafsir Al-Quran dengan rujukan utama dari tafsir Kemenang RI dan didukung oleh beberapa sumber lain yang relevan dengan pembahasan kita. Pembahasan tafsir Al-Quran sudah sampai kepada surat Al-Fatihah ayat yang keempat pada bulan yang lalu. Berarti malam ini kita akan memasuki tafsir surat Al-Fatihah ayat yang kelima. Nah, ayat yang kelima, ayat yang sudah kita hafal bersama, yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita pecah, ini menjadi lima kata. Yang pertama iyyaka, yang kedua na'budu, yang ketiga wa, yang keempat iyyaka diulang kembali, dan yang kelima nasta'inu. Terjemahan satu persatunya, iyyaka artinya kepadamu, na'budu kami beribadah, wa dan iyyaka kepadamu, nasta'in kami beristi'anah. Kita tidak menggunakan istilah lain, tapi menggunakan istilah yang mendekati bahasa Arabnya. Jadi ibadah dan isti'anah. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ibadah itu bisa diartikan penghambaan atau pengabdian kepada pencipta. Kalau isti'anah artinya memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi secara lengkap ayat ini bisa diterjemahkan kepadamu kami beribadah dan kepadamu kami memohon pertolongan atau beristi'anah. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, kalau kita bandingkan ayat yang kelima dengan 4 ayat sebelumnya, ini ada perubahan domir, kata ganti tentang Allah. Kalau pada ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, pada ayat yang kedua Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim, yang keempat Maliki Yaumiddin. Keempat ayat ini berbicara tentang Allah, dan Allah itu berada pada pihak ketiga, orang ketiga, goib. Jadi bukan mukhatab, bukan orang kedua, tapi goib, orang ketiga. Domirnya domir goib. Tapi ketika ayat yang kelima itu bukan goib tapi mukhatab, orang kedua. Di sini kan iyyaka itu kepadamu, bukan iyahu, bukan kepadanya. Kalau kepadanya, kepada dia itu orang ketiga kan, pihak ketiga. Di sini menggunakan iyyaka, ini pihak kedua. Jadi untuk merasakan bahwa kita langsung berbicara kepada Allah yang ada di hadapan kita, bukan Allah yang ada di luar kita. Nah, ini kata para ulama untuk memantapkan ibadah, terutama sholat. Bahwa sholat itu benar-benar itu menghadap Allah yang diajak berbicara oleh kita. Jadi iyyaka dalam ilmu nahwu ini disebut dengan iltifat, ya. Jadi perubahan domir dari goib ke mukhatab, perubahan kata ganti dari pihak ketiga menjadi pihak yang kedua, untuk lebih menajamkan bahwa ibadah itu benar-benar kepadamu, ya, kepada Allah yang merupakan pihak kedua. Nah, kemudian yang menarik dalam ayat ini, iyyaka itu sebagai maf'ul bih, sebagai objek penderita, disimpan di depan. Na'budu itu merupakan subjek dan predikatnya, Pak. Menjadi apa? Fi'il dan fa'ilnya, pelakunya. Kalau susunan yang normal harusnya na'budu iyyaka. Begitu kan? Kami beribadah kepadamu. Tapi dalam ayat ini dibalik, iyyakanya dikedepankan. Dalam bahasa Arab namanya maf'ul bih muqaddam,
objek yang didahulukan. Ternyata artinya sedikit berbeda, berubah. Kalau maf'ul bihnya dikedepankan, itu mengandung makna ditaksis untuk mengkhususkan. Jadi beda maknanya. Kalau susunannya na'budu iyaka, kami beribadah kepadamu. Tapi kalau dibalik iyaka na'budu mengandung hanya pengkhususan, hanya kepadamu kami beribadah. Jelas berbeda maknanya. Kalau kita mengatakan kami beribadah kepadamu, kepada Allah, ini masih membuka kemungkinan, masih membuka peluang beribadah juga kepada selain Allah. Betul kan? Tapi kalau dibalik iyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, ini sudah menutup peluang, menutup kemungkinan untuk beribadah kepada selain Allah, karena sudah tahsis. Ya, seperti seorang laki-laki yang berkata kepada seorang perempuan, anak muda ya, aku cinta kepadamu. Itu masih membuka peluang cinta kepada yang lain, Pak. Bisa aja cinta kepadamu dan kepada yang lain selain kamu. Beda dengan kalimatnya begini, hanya engkaulah yang aku cintai. Ini sudah merupakan pengkhususan. Kalau ternyata ia masih cinta ke yang lain, itu omongannya gombal berarti. Dusta kan? Nah, jadi kalau kita sebagai muslim baca ayat ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Kita memahami dan konsekuen dalam mengamalkannya, tentu dalam beribadah tidak mungkin kepada yang lain. Tidak mungkin melakukan perbuatan syirik, tidak mungkin menjadi musyrik, sebab bertentangan dengan Al-Fatihah ayat 5. Kalau orang yang baca iyyaka na'budu dia masih syirik, masih menyembah yang lain, mungkin dia tidak mengerti tentang makna ayat itu, atau mengerti tapi ia menyeleweng, menyimpang, durhaka ya kepada Allah, sebab bertentangan dengan makna ayat itu. Nah, jadi sekali lagi ini merupakan tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Jadi Allah itu satu-satunya zat yang boleh kita menghambakan diri, yang boleh kita mengabdikan diri. Tidak boleh kita menghambakan diri, mengabdikan diri kepada selain Allah. Inilah pengertian iyyaka na'budu, tauhidul ibadah. Nah, kemudian wa iyyaka nasta'in sama juga. Dan hanya kepadamu kami beristi'anah, kami memohon pertolongan. Nah, mungkin sedikit perlu dijelaskan tentang memohon pertolongan. Kepada Allah saja, apa boleh enggak kepada sesama manusia? Nah, para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan isti'anah dalam ayat ini, isti'anah dalam urusan yang di luar kemampuan manusia. Kita hanya memohon bantuan, pertolongan kepada Allah saja. Misalkan kita ingin mendapatkan masa depan yang gemilang, ingin mendapatkan rezeki yang halal, ingin disehatkan, disembuhkan dari penyakit, itu kan sesuatu yang di luar kemampuan manusia. Maka di sanalah kita menyatakan hanya kepada Engkau, hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Nah, ketika orang ingin sehat, ingin kaya, minta pertolongan kepada paranormal, kepada dukun, kepada peramal, kepada jimat, kepada jampi-jampi yang tidak dari Quran, maka itu sudah menyimpang dari ayat wa iyyaka nasta'in. Nah, tapi dalam urusan yang ada dalam batas-batas kemampuan manusia, kita diperintahkan saling tolong-menolong. Dalam Al-Maidah ayat 2 Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong-menolonglah kalian dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.
Ya sederhananya kalau kita misalkan eh, mau membeli sayur, kita bisa minta tolong kepada anak kita, nah tolong belikan sayur buat bapak. Atau kita minta tolong pada orang lain, Pak tolong ya bantu saya mendorong mobil mogok, itu boleh. Justru tidak boleh kita minta tolong kepada Allah dalam urusan ini. Ya Allah, kepadamulah kami mohon pertolongan, tolong belikan sayur buat saya hari ini. Oh, itu mah cecungah Pak, durhaka itu, ngabujangkeun Allah. Ya Allah, mobil saya mogok, tolong dorong ya Allah, kepinggirkan. Itu kan masalah yang ada dalam kemampuan manusia, meminta tolong kepada manusia. Tapi untuk urusan yang di luar kemampuan manusia, urusan goib, ini hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Nah, ikhwati iman, satu lagi yang menarik dalam ayat ini, ternyata beribadah didahulukan daripada beristi'anah. Menghambakan diri kepada Allah didahulukan daripada memohon pertolongan kepada Allah. Kenapa demikian? Nah, menghambakan diri kepada Allah termasuk kewajiban, sedangkan memohon pertolongan termasuk hak. Berarti ayat ini mengajarkan umat Islam dan umat manusia untuk mendahulukan kewajiban daripada hak. Tunaikan kewajiban dengan sebaik-baiknya, baru menuntut hak. Nah, fakta dan realitas dalam kehidupan manusia, ternyata di antara manusia itu banyak yang menuntut haknya dulu, baru kewajiban. Bahkan mungkin kita tahu Pak, tahun 1948 PBB mengeluarkan sebuah deklarasi ya, Declaration of Human Rights. Itu pernyataan tentang human right, hak-hak asasi manusia, bukan tentang kewajiban asasi manusia. Jadi yang mereka pikirkan, yang mereka perjuangkan bagaimana manusia mendapatkan haknya, bukan bagaimana manusia menunaikan kewajibannya. Kalau Islam mengajarkan laksanakan kewajiban, baru menuntut hak. Bukan hak dulu baru kewajiban. Nah, jadi kembali, ibadah pengabdian kepada Allah adalah kewajiban kita yang harus didahulukan. Sementara isti'anah, memohon pertolongan, merupakan hak kita dari Allah yang mesti dibelakangkan. Dahulukan kewajiban baru hak. Tunaikan kewajiban baru menuntut hak. Nah, itu mungkin ikhwati iman makna ayat ini yang sangat mendalam sekali. Nah, selanjutnya yang ingin kita jelaskan di sini tentang ibadah, Pak. Nanti isti'anah. Nah, ibadah itu apa? Makna ibadah kalau dalam lugah, dalam bahasa secara etimologi, al ibadah ai al hudu. Ibadah itu artinya tunduk, nurut, patuh. Jadi kalau ibadah kepada Allah artinya tunduk, nurut, patuh kepada Allah. Itu makna ibadah secara lugawian atau secara etimologi. Nah, kemudian makna ibadah istilahian secara terminologi, secara konseptual atau definisi, banyak ulama yang merumuskan definisi ibadah. Nah, saya akan menampilkan salah satu definisi yang cukup komprehensif, yaitu begini. Al ibadatu, ibadah itu hiya adalah at-taqarrub ilallah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Bi imtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Wal amali bima adina bihi syari, dan mengerjakan apa yang dibolehkan Allah. Ini makna ibadah secara terminologi, definisi yang cukup komprehensif ya. Dalam definisi ini ada 4 unsur ibadah. Pertama, ibadah itu taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi kalau manusia itu ingin dekat dengan Allah, bukan secara fisik ya, tapi dekat dalam arti Allah akan memperhatikan, Allah akan membantu, menolong, melindungi, itu dekat. Maka ibadah sebagai medianya. Yang kedua, ibadah itu merupakan pelaksanaan terhadap perintah-perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan, itu ibadah. Berarti bukan hanya sholat. Sholat diperintahkan, kita sholat, ibadah. Puasa diperintahkan, kita mengerjakan puasa, ibadah. Mendidik anak diperintahkan, berarti ibadah juga. Berbuat baik kepada orang tua diperintahkan, berarti ibadah juga. Hormat kepada sesama diperintahkan Allah, berarti ibadah. Jadi ibadah itu luas, Pak. Bukan hanya sholat. Mendidik anak, berbuat baik kepada orang tua, hormat kepada sesama, kemudian sopan santun dengan tetangga, itu termasuk ibadah sebab diperintahkan. Yang ketiga, ibadah itu adalah wajtinabi nawahihi, menjauhi larangan-larangan Allah. Dulu Pak ada yang suka guyon ya, kalau ingin dekat dengan Allah, jauhi larangannya. Kalau ingin dekat dengan istri, dekati larangannya Pak. Rada jorang gitu Pak, bisa etik lah. Udah selesai Pak ya. Nah, jadi menjauhi larangan-larangan Allah itu ibadah. Allah melarang judi, nah kita tidak judi Pak, ibadah. Allah melarang mabuk, kita tidak pernah mabuk. Kenapa tidak mabuk? Nggak punya duit, nah nggak apa-apa Pak, itu ibadah. Allah melarang korupsi, kita tidak korupsi. Kenapa? Tidak punya kesempatan dan peluang. Tidak punya peluang, nah itu ibadah. Jadi meninggalkan, menjauhi larangan Allah, ibadah. Dan yang keempat, wal amali bima adina bihi syari, mengerjakan yang dibolehkan Allah, itu ibadah juga. Yang dibolehkan itu artinya yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang. Kalau sholat diperintahkan, judi dilarang. Ada yang diperintahkan tidak, Pak, dilarang tidak. Contoh, Bapak dagang sayuran di pasar induk. Apakah ada perintah Allah dagang sayuran? Hei orang beriman, dagang sayuran agar masuk surga. Tidak ada Pak. Atau larangan dagang? Tidak. Janganlah dagang sayuran, nanti kamu masuk neraka, enggak. Jadi kalau tidak diperintahkan, tidak dilarang, hukumnya boleh. Nah, mengerjakan yang dibolehkan itu termasuk ibadah juga. Bahkan boleh jadi yang dibolehkan jauh lebih banyak daripada yang diperintahkan atau yang dilarang. Nah, melihat definisi ibadah ini berarti cakupan ibadah itu sangat luas Pak. Seluas kegiatan hidup manusia. Sebab apa yang dilakukan manusia, yang kita kerjakan itu tiga kemungkinan Pak. Mungkin itu adalah perintah Allah, mungkin itu larangan Allah, mungkin itu yang dibolehkan. Kita mencari ilmu diperintahkan Allah, kita meninggalkan judi dilarang Allah judi kan. Kita makan, tidur, kemudian jalan-jalan, piknik, olahraga, jualan, itu kan dibolehkan. Jadi ibadah itu mencakup semua kegiatan manusia. Makanya Al-Maududi, seorang ulama dan cendekiawan Pakistan, beliau merumuskan hayatuna kuluha ibadah. Seluruh hidup kita ini sebenarnya adalah ibadah. Tidak ada yang bukan ibadah. Apapun yang kita kerjakan sejak kita bangun tidur sampai kita itu tidur lagi, selama belasan jam itu ibadah. Bahkan tidurnya pun ibadah. Bukan hanya sholat dan puasa saja, sedekah saja, seluruh kegiatan itu ibadah. Nah, dengan demikian maka para ulama membagi ibadah menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-ibadah al-khosoh atau al-ibadah al-mahdoh. Ibadah khusus, ibadah mahdoh atau ibadah murni.
pure ibadah. Yang bagaimana? Nah, ibadah mahdoh, ibadah khusus ini merupakan pengabdian murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tata cara dan upacaranya telah ditentukan. Kemudian jumlahnya pun terbatas, Pak. Ibadah mahdoh terbatas. Kalau saya hitung, Pak, kurang dari 10. Kurang. Coba kita sebutkan ibadah mahdoh yang merupakan hubungan dengan Allah langsung. Pertama, taharoh, Pak. Wudu, mandi, tayamum itu ibadah. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, zakat dan infak sedekah masuk di dalamnya. Yang keempat, saum, wajib atau sunat. Yang kelima, haji dan umrohnya. Yang keenam apa, Pak? Mengurus jenazah. Yang 4 macam itu ibadah mahdoh, ibadah khusus. Yang keenam itu, yang ketujuh misalkan akikah dan kurban, itu juga ibadah mahdoh. Kemudian zikir, doa, termasuk tilawatul Quran, itu ibadah mahdoh. Kemudian juga sumpah dan nadar, itu kurang dari 10, 8 atau 9 apa. Dan tidak usah kita menambah-nambah lagi. Yang itu aja kita kerjakan udah jadi ahli ibadah yang sejati, Pak. Tapi ibadah mahdoh. Nah, yang kedua, kalau ibadah amah yang kedua, Pak, atau ibadah umum, itu ibadah yang tidak terbatas, yang jumlahnya itu sangat banyak. Nah, prinsipnya kalau ibadah yang umum, yang goer mahdoh, yang tidak murni, itu semua kegiatan yang dibolehkan Allah, Pak. Itu ibadah umum. Tapi dengan syarat, nanti kita sebutkan syaratnya. Nah, sekarang kita akan mengkaji, Pak, tentang ibadah mahdoh. Ketentuannya bagaimana? Nah, para ulama membuat sebuah kaidah. Al aslu fil ibadah al mahdoh at-tahrim hatta yakuma dalil alal amri. Pada asalnya ibadah mahdoh dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Jadi untuk ibadah mahdoh kita tidak boleh ngarang, nggak boleh bikin sendiri, Pak. Nunggu aja, nunggu instruksi dari Allah dan Rasul. Dirikan sholat, sholat. Kerjakan puasa. Nah, apabila tidak ada dalil yang memerintahkan, kita haram membuat ibadah baru, Pak. Nah, marilah kita melaksanakan yoga berjamaah. Kalau yoganya ada, Pak, yoganya ada. Berjamaahnya nggak ada. Ya. Atau marilah kita tapa bersama-sama untuk meningkatkan imunitas menghadapi COVID. Nah, itu yoga, tapa, mati geni, Pak. Itu tidak ada. Atau mutih, ngebleng, apalagi, Pak, ya macam-macam gitu tidak ada. Atau ikut nyepi, Pak, nyepi, tidak makan, tidak minum, nggak bicara. Nah, itu tidak boleh. Jadi al asru fil ibadah al mahdoh at-tahrim hatta yakuma dalil alal amri. Asalnya ibadah itu dilarang, haram hukumnya, kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Tidak ada dalil, tidak boleh kita mengerjakan. Ini kan bagus, ini kan baik. Bagus dan baik itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran dalil yang memerintahkan. Nah, sebaliknya untuk ibadah amah, ibadah ghair mahdoh yang bukan murni, kaidahnya adalah al aslu fil ibadah al amah al ibahah hatta yakuma dalil ala tahrim. Pada asalnya ibadah umum yang bukan murni itu boleh, dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Kalau ini selama tidak dilarang boleh. Contoh, dagang beras dilarang tidak? Tidak boleh, berarti ibadah. Kemudian dagang sayuran boleh. Kenapa? Nggak ada larangan. Tapi ketika dagang narkoba, Pak,
narima narkobatur pak narkoba, dagang minuman keras itu ada larangan, narkoba miras haram, maka dagangnya pun haram. Nah baru itu minum teh itu boleh, minum bajigur silakan, minum bandrek monggo saja, minum jus saya suka silakan. Kamu mau 2 gelas apa? Enggak, 1 juga belum habis pak. Nah kalau ada larangan, nah minum whisky, nah baru itu diharamkan. Minum enrin, bunuh diri. Nah itu hadirin. Jadi kalau ibadah yang umum itu semuanya boleh, kalau tidak ada dalil yang melarangnya. Nah kemudian hadirin, dari kaidah itu para ulama juga membuat patokan pak, patokan-patokan untuk ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh. Saya akan sebutkan patokan yang dibikin oleh Syekh Ibnu Utsaimin, pak ulama Arab Saudi. Kata beliau, setiap ibadah mahdoh pak ditentukan, dibatasi dengan 5 hal. Pertama apa? Jenisnya. Jenisnya tadi pak paling-paling cuma 7 atau 8. Tidak boleh kita bikin jenis sendiri kan. Nggak boleh bikin tapa, bikin yoga, bikin mata geni. Itu jadi ibadah. Yang kedua dibatasi apa? Al-qadaru, kadarnya atau ukurannya. Misalkan rakaat zuhur 4, subuh 2, itu dibatasi, nggak boleh kita mengatur sendiri. Tapi kan bisa diatur, enggak. Gimana kalau duhur 2 aja lah? Duhur kan capek, panas. Nah subuh jangan ada lah, ngantuk dan dingin. Nah atau subuh jadi 4 biar olahraga, nggak bisa diri. Jadi ukurannya telah ditentukan, nggak boleh kita ngatur sendiri. Contoh lain, melontar jumroh nanti kalau bapak ibadah haji kan, itu kan kalau melontar jumroh itu sebagai simbol pak untuk melempar setan, melambangkan permusuhan dengan setan. Nah ada orang yang berpikir kalau melontar jumroh 7 kali dengan batu kecil, setannya kebal. Nah sekarang bagaimana kalau kita lempar dengan batu gede 12 kali supaya lebih cepat modar setannya? Nah, itu nggak bisa pak, itu ibadahnya sudah mahdoh, terikat ukurannya. Itu tidak boleh, walaupun dipandang baik. Bapak misalkan sholat baca Fatihah berapa kali pak? Sorokan 1 kali ya, biar abdol 3 kali Fatihahnya. 3 kali Fatihah pada diulang-ulang tuh tidak boleh kan? Karena kadarnya telah ditentukan, dibatasi. Yang ketiga, kata Syekh Ibnu Utsaimin, ibadah mahdoh itu ditetapkan, dibatasi apanya? Caranya, kaifiat pak. Teknis pelaksanaannya tidak boleh kita ngarang sendiri, nggak boleh ngatur sendiri, harus ikuti apa? Dari Allah dan Rasulnya. Ya seperti sholat itu kan rukuk dulu baru sujud, dibaliklah biar variasi, biar tidak monoton. Sujud dulu baru ruku, nggak boleh dibalik caranya. Atau ibadah puasa Ramadan, sekarang di siang hari kan orang itu pada kepayahan, pindahkan ke malam hari lah. Bukanya subuh, sahurnya asar, tengah hari boleh makan minum, enak aja ya, bikin sendiri nggak boleh pak. Itu kaifiatnya, caranya udah diatur. Makanya kalau kita mengerjakan ibadah yang paling penting sholat pak, itu caranya itu bacaannya, gerakannya harus apa adanya. Nggak boleh kita menambah gerakan atau menambah bacaan. Mengurangi mungkin masih boleh kalau yang sunat. Nah ini kenapa? Karena itu ibadah mahdoh, kaifiatnya telah ditentukan, jangan tambah-tambah. Ya ibarat kalau orang upacara pak, menghormat kepada inspektur upacara, hormat gerak kan gini pak. Ini karena inspektur upacaranya calon mertua pak, hormat gerak langsung gini pak, supaya kapake, nggak boleh pak, 2 gini. Kata inspektur upacara, kamu apa-apaan? Bapak kan calon mertua saya ingin kepake sama bapak. Wah itu nggak bisa kan, karena upacara pak. Ibadah mahdoh pun demikian, tidak boleh dirubah-rubah, ditambah ataupun diganti.
Kemudian yang keempat, ibadah mahdoh terikat dengan al-makan. Al-makan kalau di kita kan dahar Pak ya. Dalam bahasa Arab al-makan adalah tempat. Nah, kalau ibadah mahdoh yang membutuhkan tempat, tempatnya harus sesuai dengan aturan. Nggak boleh diganti. Ya, misalkan ibadah haji lah. Kita wukuf di mana tempatnya? Di Arafah. Nggak boleh wukuf dipindahkan ke Madinah, ke dekat pasar Madinah sambil belanja, nggak boleh. Tawaf di mana? Keliling Ka'bah. Nggak boleh tawaf keliling Monas sambil piknik. Gitu Pak. Jadi tempatnya. Nanti sholat id Pak, 1 Syawal kan. Di mana tempatnya? Di lapang terbuka. Di masjid? Jangan. Kecuali kalau lapangnya sempit atau becek atau nggak ada. Boleh di masjid, di aula atau di mana saja yang memungkinkan. Itikaf nanti Pak, 10 akhir Ramadan itikaf. Di mana itikaf? Di masjid. Jangan itikaf di mana? Di kantin sambil ngopi, nggak bisa. Atau di rumah sambil barang makan, nggak bisa Pak. Ini tentang tempat ditentukan. Yang kelima, nah ibadah mahdoh ditentukan dibatasi apanya? Az-zaman, waktu. Kalau waktunya sudah tertentu jangan diubah-ubah. Contoh hadirin sekalian, kapan kita baca dzikir astagfirullah 3 kali, Allahumma antas salam? Kapan waktunya? Setelah sholat fardu. Boleh nggak setelah sholat sunat? Nggak boleh. Nah di kita ada kan orang Pak, udah assalamualaikum, sholat sunat Pak, pada maghrib baru dzikir. Nah ini salah Pak. Suka ada Pak yang sholat sunat dulu baru dzikir supaya tenang. Jangan. Ini maksudnya tenang apaan? Nggak ngerti saya Pak. Baca dzikir itu wiridan kata orang Sunda Pak, itu setelah sholat fardu. Begitu salam-salam kiri kanan langsung baca istighfar, Allahumma antas salam, tahlil dan seterusnya. Bukan setelah sholat sunat. Atau baca itu setelah sholat tahajud, enggak Pak. Atau pada duha, tidak juga. Itu waktunya telah ditentukan. Itu hadirin sekalian ya. Kapan adzan dikumandangkan? Waktunya setiap waktu sholat. Ada orang yang adzan ketika jenazah dimakamkan. Padahal tidak ada hubungan Pak, bukan waktunya adzan. Qomat sekaligus Pak, yang qomat mayitnya Pak, kan lebih menarik. Nah, itu kan jadi rame kan. Nah ini tentang zaman. Nah dari 5 ketentuan inilah, maka orang yang melaksanakan ibadah mahdoh dengan jenis yang baru, dengan ukuran yang baru, dengan cara yang baru, waktu dan tempat yang baru, maka tertolak. Namanya itu muhdasah atau bid'ah. Man amila amalan laisa alai amruna bahwa rodun. Siapa orang yang mengerjakan amal tidak ada perintah kami, rodun Pak, tertolak. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya itu mirip ibadah umum Pak, ibadah biasa. Contoh Pak, di kita suka ada orang kalau beres adzan Pak, di sini nggak ada ya. La ilaha illallah. Itu ada orang yang berteriak dengan keras baca sholawat. Sholawatnya dikeraskan, diulang-ulang bareng-bareng. Nah itu menyimpang. Sebab yang benar baca sholawat itu waktunya langsung setelah adzan. Yang kedua caranya dibaca sendiri dengan suara pelan. Bukan dengan bareng-bareng, bukan berjamaah, bukan dengan teriak-teriak. Nah jadi itu ibadah baca sholawat pada adzan itu, tapi karena waktunya, caranya bikin sendiri, tertolak. Ini kan inovasi, kreativitas, tidak boleh dalam ibadah mahdoh. Karena al-aslu fil ibadah al-mahdoh at-tahrim. Pada asalnya dilarang ibadah mahdoh, kecuali ada dalil yang memerintahkan. Aduh Pak, 2 menit lagi ya. Ya mungkin itu dulu Pak tentang ibadah bayar mahdoh, karena waktunya 2 menit lagi tidak mungkin selesai. Mungkin ada yang ingin bertanya Pak, 2 menit.
Saya beri kesempatan bertanya biar saya agak jeda dulu Pak. Ini rada ini Pak, peran Pak ini. Terlampau sering nyilen mungkin Pak. Bukan nyilen, ini musim Pak, musim yang tidak beraturan jadi tenggorokan jadi gatal dan perih gitu Pak. Kalau tidak ada mungkin saya hanya mengingatkan aja Pak tentang ibadah mahdoh. Jadi kita harus taat dan patuh sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya. Jangan kita itu membuat kreativitas dalam ibadah mahdoh. Dipelajari tata cara ibadah mahdoh yang benar sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya. Jangan kita menganggap baik ibadah mahdoh yang tidak ada contohnya. Ini kan baik. Biasa orang berdalih karena baik. Di mana jeleknya? Di mana salahnya? Bagus, baik. Isinya kok dikir, isinya itu ucapan selamat. Nah, itu tidak Pak. Jadi kita tegaskan man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengadakan perkara urusan baru dalam agama kami, ibadah mahdoh, maka itu akan tertolak alias tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian buat iman kajian kita pada malam ini, semoga bermanfaat. Walaupun suara saya seperti ember butut yang jatuh ke bawah Pak ya, tidak merdu ya karena ada gangguan kesehatan sedikit. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa jadi ilmu untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.